Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematik Channel. Kali ini kita masuk ke bagian ketiga atau part ketiga dari limit trigonometri. Ya, untuk mereka yang baru mengikuti channel ini, barangkali bisa melihat bagian kedua atau part keduanya dari limit trigonometri atau part pertama yang kalau ingin melihat video sebelumnya bisa disaksikan atau mengklik link yang saya sajikan di pojok sebelah kanan atas. Ya, ini kelanjutan dari bagian kedua, ya, bahwa di bagian kedua itu kita menyelesaikan limit trigonometri di mana fungsinya mengandung fungsi sinus dan tangen dan variabel X, sehingga kita bisa sajikan bentuk formula ya yang bisa kita gunakan, yaitu formula untuk sin dan tangen. Dan di sana kita tidak melihat adanya fungsi cos. Dan memang formula trigonometri hanya ada untuk fungsi sinus dan fungsi tangen. Untuk cosinus perlu kita lakukan upaya lain. Tapi mungkin untuk fungsi cos nanti akan kita bahas pada bagian keempat. Ya. Nah, ini bagian ketiga ini masih tetap menggunakan formula sinus dan tangen, tapi di dalamnya tersaji fungsi cos. Tapi fungsi cos di sini tersaji tidak mempengaruhi bentuk formula ya. Oke, kita lihat kalau part 2 sampai kepada soal nomor 6, ini kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jadi kembali kita kalau hitung nilai fungsinya adalah sinus 0 untuk X mendekati 0, itu berarti sinus 0 ditambah sinus 0, sinus 3X, 3 kali 0 ya 0 ya, per X-nya 0, kemudian cos 0-nya cosinus 0. Nah ini 0 ditambah 0 per 0 dikali 1 ya, karena cos 0 kan sama dengan 1. Tetap saja pembilangnya 0, penyebutnya 0, dan ini menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Jadi tidak boleh dalam limit yang menghasilkan nilai 0 per 0. Maka harus ada upaya lain ya, upaya lain untuk menghilangkan 0 per 0-nya, yaitu tentunya adalah fungsi yang sesuai dengan bentuk formula yang sudah kita jadikan pegangan, yaitu formula untuk fungsi sinus, sin X per X, dan formula untuk fungsi tangen, yaitu tangen X per X. Nah, di sini untuk membuat penampilan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang memenuhi formula, semua semua suku dan semua faktor baik di pembilang dan penyebut kita bagikan dengan X ya. Jadi sin X-nya kita bagikan X, kemudian sin 3X-nya juga kita bagikan X, kemudian X cos X-nya juga kita bagikan X. Ya, sehingga kita dapatkan bentuk untuk sin X per X-nya sudah menjadi bentuk formula yang ini. Ya, sementara yang ini belum. Maka sin X-nya tetap sin X per X, tapi untuk sin 3X-nya supaya menjadi bentuk formula, maka X yang di bawah kita kalikan lagi dengan 3. Tapi kita kalikan lagi dengan 3 di pembilangnya. Ya, sehingga tidak merubah nilai.
Nah, sedangkan yang di bawah ini X-nya di cancel. Tinggal cos. Ya, tinggal cos X. Nah, sehingga kita lihat ini adalah formula. Ini adalah formula yang nilainya sama dengan 1. Berarti nilai limit ini sama dengan 1 ditambah 1 dikali 3 dibagi dengan cos 0. Ya, cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 ditambah 3 dibagi 1 sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Inilah nilai limit untuk soal nomor 7. Oke, berikutnya kita lihat soal nomor 8. Ya, sama juga seperti tadi, ya. Ya, diapakan? Oke, sama juga. Ini kalau dimasukkan 0, sin 0, 0, sin 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 3 dikali 0 dikali 1, 0. Jadi 0 per 0. Ya, jadi langsung aja kita lakukan, yaitu dengan membagi ini hasilnya 0 per 0 ya. Berarti kita langsung saja bagikan semuanya dengan X. Jadi sin 4X dibagi X ditambah sin 2X per X. Begitu juga di pembilang. Di pembilang faktornya cuma ada 1, jadi 3X dikali cos X dibagi X. Ya, nah yang ini belum terlihat formulanya. Maka supaya terlihat formulanya, kita kalikan penyebutnya dikalikan 4. Ya, dikalikan 4. Lalu supaya tidak merubah nilai dikali 4 lagi. Lalu ditambah dengan sinus 2X dibagi penyebutnya dikali 2. Terus pembilangnya dikali 2 lagi. Lalu dibagi. Nah, yang ini X-nya di cancel. Sehingga tinggal 3 cos X. Nah, ini sudah bisa kita ganti dengan formula. Ya, tergantikan dengan formula. Sehingga kita dapatkan ini sama dengan 1 dikali 4 ditambah ini 1 dikali dengan 2 lalu dibagi 3 dikali dengan cos 0. Ya, cos 0. Cos 0 itu berapa? Ya, 1. Jadi 4 ditambah 2 dikali 3 dikali 1. Dibagi 3 dikali 1. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Jadi nilai limit ini adalah sama dengan 2. Oke. Berikutnya nomor 9. Nah, nomor 9 ini mengandung tangen. Ya, sama ya, seperti tadi. Upayanya adalah dengan membuat fungsi tangennya menjadi formula tangen. Ya, yaitu jadi kalau kita hitung ini 0 per 0 ya. Tangen 0 itu 0, 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Jadi 0 per 0. Nah, langsung saja kita lakukan upaya pembentukan formula. Formulanya dari mana? Dari, ini pakai tangen X, ya. Tangen X per, nah ini X-nya diperes, ya. X-nya diperes sehingga kita dapatkan X plus 2. Ya, nah yang tangennya
kita jadikan formula, yaitu tangen X per X dikali seper X plus 2. Gitu ya. Nah, yang ini yang akan jadi formula yang nilainya sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 dikali 1 per X-nya kan 0. Berarti 0 ditambah 2. Nah, sehingga kita dapatkan 1 dikali setengah sama dengan setengah. Inilah nilai limit untuk soal nomor 9. Oke, berikutnya mudah bukan? Ya, kita coba berikutnya untuk soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 ini. Nah, ini sudah fungsi sinus dan tangannya mungkin sudah berkuadrat atau berpangkat. Ya, kalau kita hitung ini 0 per 0, 6 dikali 0, 0, sin 0-nya 0, 0 dikuadratkan 0, 3 dikali 0 dikali tangan 0, 0, 0 semua, jadi 0 per 0. Jadi 0 per 0 itu kalau kita hitung ini 0 per 0. Nggak boleh ya. Maka kita harus upayakan cara lain. Cara lainnya seperti apa? Yaitu dengan mengubah fungsi trigonometrinya menjadi formula. Formula yaitu sin X per X. Nah, karena ini sinusnya kuadrat, kita pisahkan ya. Sin 6X kalikan lagi sin 6X. Kemudian di sini ada 3 ya, ada 3. 3-nya kita taruh di mana? Kita taruh di depan aja ya. 3. Oke, sorry. Ini kita hapus dulu. 3X. Kemudian tangannya kita taruh di sini. Nah, tangan 4X. Nah, lalu yang kosong? Yang kosong ini supaya jadi formula, ini kita bagikan X, kita kalikan X. Dan netral ya. Jadi satu X-nya di bawah, X-nya di atas berarti tidak mengubah nilai. Tidak mengubah nilai. Setelah itu, supaya ini menjadi bentuk menjadi bentuk formula, ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2. Oke. Kita kalikan 2. Berarti kita harus mengalikan 2 di atas. Ya, karena kita mengalihkan 2 di bawah, berarti kita netralkan dengan mengalihkan 2 di atas. Kemudian di sini kita kalikan 6 di bawah. Berarti kita kalikan 6 di atas. Lalu di sini supaya jadi bentuk formula, kita kalikan 4 di atas. Nah, kita kalikan 4 di bawah. Oke, jadi sudah nilainya tidak ada yang berubah, tetapi menghasilkan formula. Yang ini sin 6X per 6X, dapat formula sin. Ini sin 6X per 6X, dapat formula sin lagi. Ini 4X per tangan 4X, merupakan formula tangan. Jadi kita dapatkan sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 6, 12 per 4. 12 dikali bagi 4 sama dengan 3. Ya, 3 kali 1 kali 1 ya 3. Jadi hasilnya adalah 3. Ya, gitu cara
bahasa bahasa Jakartanya dijembrengin, ya, dijembrengin. Nah, kita coba lihat sebelahnya, soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Soal nomor 11 ini ada tangan, ya. Tangannya ada 3, X-nya ada 2 di bawah, tapi ada sin. Kalau kita hitung nilai limit ini tetap 0 per 0, ya. Jadi 2 kali 0 itu 0, tangan 0 berarti 0 per 4 kali 0 kali sin 0. Sin 0 itu 0, jadi 0 per 0 lagi. Jadi nggak boleh, ya, tidak terdefinisi kalau kita substitusi. Kalau kita substitusi nilai fungsinya 0 per 0. Maka limit ini harus dilakukan dengan cara yang lain, yaitu kayak tadi, yaitu kita jembrengin. Ya, kita dapatkan di sini tangan 2X-nya ada 3. Oke, tangan 2X-nya ada 3. 1, 2, 3. Karena tangannya pangkat 3. Lalu 4X. X-nya ada 2. 1, 2. Nah, kemudian 4-nya di mana? 4-nya kita bagi, ya. 2 di sini, 2 di sini. Berarti yang belum itu sinus 6X. Nah, jadi 4X kuadratnya kita bagi 2X di sini, 2X di sini. Sehingga ini merupakan bentuk formula, ini bentuk formula. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini kita kasih X dulu di sini, kasih X di bawah, dikasih X di atas. Sehingga saling melengkapi untuk tangan dan sin. Lalu supaya ini jadi formula, ini dikali 2 di bawah, dikali 2 di atas. Lalu di sini supaya jadi formula dikali 6 di atas, dikali 6 di bawah. Sehingga ini menjadi formula, ini menjadi formula. Jadi formula itu nilainya 1 untuk tangan, 1 untuk tangan, 1 untuk tangan, dan 1 untuk sin. Jadi sinnya di atas atau di bawah sama aja. Tangannya di atas atau di bawah sama aja. Lalu dikali 2 per 6. 2 per 6 itu adalah 1/3. Jadi hasilnya adalah limit ini nilainya adalah 1/3. Oke. Udah, ya. Berikutnya mudah-mudahan bisa dipahami dengan cara ini. Ya, agak lambat, tapi selamat. Oke. Berikutnya terakhir nomor 12. Ya. Nomor 12 kita lihat ini juga sama, tangannya ada 2, sinnya ada 1, berarti ada 3 fungsi di atas, sedangkan di bawah ada 3 fungsi juga di bawah. Ada X-nya kuadrat, sin-nya 1. Jadi kita melihat ini fungsi yang seimbang antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kalau kita hitung nilai fungsinya, ini 2 kali 0, 2 kali 0, 0 kuadrat 0, 2 kali 0 kali 0, 0, ya. Lalu di bawahnya 4 kali 0 kali 0, 0 juga. Jadi ini 0 per 0. Tidak terdefinisi. Ya, tidak bisa disubstitusi langsung. Maka kita akan upayakan bentuk fungsinya menjadi bentuk formula, yaitu dengan cara limit
X mendekati 0. Nah, di situ ada 2, lalu ada tangan 3X ya. Tangan 3X-nya ada 2, lalu ada sin 2X. Nah, lalu 4X kuadratnya, 4-nya taruh sini, X-nya taruh sini, X kuadratnya karena ada 2. Dan sementara satu lagi sin 6X. Taruh di sini. Jadi 4X kuadrat, X-nya dipisah, sin-nya dipisahkan di pecahan tersendiri. Nah, supaya ini menjadi bentuk formula, kita kalikan 3. Berarti di sini pembilangnya harus dikalikan 3. Ini penyebutnya dikalikan 3, berarti pembilang harus dikalikan 3 juga. Kenapa dikalikan 3? Supaya ini menjadi formula. Yang ini juga sudah jadi formula. Tinggal yang ini. Yang ini dikalikan X dulu. Untuk netralnya dikalikan X di sini. Jangan di luar, ya, tapi di sini untuk menjadi bagian dari sinus 6X. Nah, ini supaya jadi formula dikali penyebutnya dikali 2, berarti pembilang dikali 2. Yang ini pembilangnya dikali 6, berarti penyebutnya yang dikali 6. Sehingga ini menjadi formula, ini menjadi formula juga. Jadi sama dengan ini 2/4 dikali ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, yang ini 9 dikali 2, 18/6. Ya. Jadi sama dengan setengah dikali 18 dibagi 6, 3. Jadi sama dengan 3/2 atau 1/2. Demikian soal terakhir. Mudah-mudahan ini membantu kalian memahami limit trigonometri, khususnya bagaimana menyajikan fungsi sehingga menjadi bentuk yang sesuai dengan formula, yaitu formula untuk teorema limit sinus dan limit tangen. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.